anak soleh solehah, mohon nanti apabila tausiahnya sudah dimulai, silahkan kalian simak dengan baik dan benar. Kemudian hal-hal yang penting silahkan ditulis, dirangkum dalam buku kalian. Sungguh ilmu ini sungguh sangat luar biasa nanti. Tanpa panjang lebar, kami persilahkan kepada Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Salahuddin RC. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Dewan Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Islam Terpadu Al-Bina, Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda dan ibunda, wali murid Sekolah Islam Terpadu Al-Bina yang kami hormati, ananda semuanya, anak soleh dan solehah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Senin 26 Oktober tahun 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang sebentar lagi bertepatan dengan hari Kamis insyaallah, tepatnya 12 Rabiul Awal. Kita akan kedatangan tamu, yaitu hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hari ini kita mengadakan kegiatan Maulid ini dalam rangka kita menyambut hari lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita peringati dengan tujuan agar kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari diutusnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahiran beliau sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz dan Ustazah semua yang saya hormati, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ananda, anak saleh dan salehah yang saya sayangi, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Ustaz dan ustazah yang saya hormati, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda anak saleh dan salehah rahimakumullah. Pada pagi hari ini tema kita adalah mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ayahanda dan ibunda, ananda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum saya sampaikan tausiah terkait dengan kelahiran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama ingin saya sampaikan bahwa kita manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia sebagai manusia berasal dari kata nasiya yansa, artinya lupa. Karena kita manusia ini memang sering lupa, bahkan bukan cuma lupa, terkadang sengaja melupakan. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Terkadang kita betul-betul melupakan. Siapa yang bisa membuat kita melupakan sesuatu itu? Yang bisa membuat itu adalah setan. Setanlah yang memperdaya kita manusia sehingga kita lupa kepada Allah, lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk melakukan sesuatu, karena mungkin setan yang membuat kita lupa terhadap sesuatu itu. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, ananda semua yang berbahagia, maka Allah Maha tahu karena kita itu sering lupa. Allah utus Nabi, Allah utus Rasul agar Rasul ini mengingatkan kita, membimbing kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita menuju Allah, membimbing kita agar kita tetap berada di jalan yang lurus sebagaimana permintaan kita kepada Allah. Doa kita yang wajib kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam sehari semalam. Apa itu doanya? Doa kita kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Inilah doa wajib kita, permintaan kita yang pasti dan wajib kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat kepada mereka. Siapa saja yang telah Allah berikan jalan yang lurus, nikmat jalan yang lurus itu pertama adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para wali Allah, orang-orang saleh. Kemudian syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk kebaikan, baik untuk membela negaranya maupun membela agama. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan ibunda yang saya hormati, ananda semuanya, anak saleh dan salehah rahimakumullah. Ini artinya kita butuh bimbingan, maka Allah kasih bimbingan berupa diutusnya seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini di dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah telah mengutus rasul dari kalangan kita sendiri, yaitu manusia, berupa nabi, berupa rasul. Rasul itu sangat menginginkan kita ini menjadi orang baik. Bahkan dia sedih kalau kita tidak menjadi orang baik. Dia sangat lembut, dia sangat penyayang kepada kita semuanya. Ustaz dan Ustazah rahimakumullah, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anda semuanya, karena Allah tahu siapa kita sebagai hambanya ini, Allah utus rasul. Bahkan Allah tegaskan dalam satu ayatnya, karena sayangnya Allah kepada kita, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Karena sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya ini, Allah tidak akan pernah mengadab kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selama Rasulullah ada di tengah-tengah kita, dan selama kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, luar biasa betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian yang kedua, kenapa Allah mengutus rasul kepada kita? Bukan karena kita sering lupa saja, tapi memang kebutuhan kita manusia itu tidak bisa hidup, tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Manusia itu tidak akan bisa mencukupi segala apa yang dia inginkan dalam hidup ini dengan sendirinya, maka membutuhkan bantuan orang lain, termasuk dari sisi memenuhi kebutuhan rohaninya. Maka Allah utus Nabi, Allah utus Rasul, karena Rasul ini berfungsi atau bertujuan Allah mengutusnya untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan ruh kita, kemudian mengisi rohani kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari menuju jalan yang lurus tadi. Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan ibunda rahimakumullah, ananda semuanya, anak soleh dan solihah yang saya cintai. Yang kedua, kita akan berbicara tentang maulid Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran beliau. Baik, ananda semuanya, sebelum Ustaz memulai terkait dengan tausiah maulid ini, tadi sudah disampaikan untuk dicatat, untuk diingat apa yang akan saya sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa diringkas, bisa diresume, dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ingin saya sampaikan terkait dengan maulid ini, kronologis atau kondisi manusia sebelum Allah utus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dan Ustazah semua rahimakumullah, ayahanda yang saya hormati, ananda semua rahimakumullah, kronologisnya adalah ketika itu orang Arab khususnya berada di titik kegelapan yang sangat gelap sekali, bahwa manusia pada umumnya berada dalam kesesatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah tegaskan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata.
Apa kesesatan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya adalah wa'dul banati hayyan, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Mereka merasa itu adalah aib kalau dikasih oleh Allah rezeki berupa anak perempuan, sehingga kalau mereka mendapatkan anak perempuan maka akan mereka kubur hidup-hidup karena merasa itu adalah aib. Ini adalah perilaku keadaan yang sangat menyesatkan. Mereka tidak menghargai pemberian Allah, mereka tidak menghargai anak yang telah diamanahkan oleh Allah kepada mereka, anak perempuan ini. Mereka rela menguburnya hidup-hidup. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering menangis ketika mengingat perilakunya sebelum masuk Islam. Beliau termasuk yang menguburkan salah satu anaknya hidup-hidup di padang pasir. Ustaz dan ustazah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan ibunda yang saya hormati, ananda semua yang dimuliakan oleh Allah. Ini perilaku pertama, perilaku jahiliyah yang berada dalam kesesatan. Kemudian yang kedua, di antaranya mereka sering membunuh satu dengan yang lainnya. Mereka suka perang. Ketika ada sedikit masalah, maka yang bermain adalah pedang. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, maka tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Inilah perilaku jahiliyahnya. Kemudian yang ketiga, di antaranya lagi, mereka suka minum khamr, suka mabuk-mabukan. Bahkan bukan cuma mabuk-mabukan, ketika mereka minum khamr ini pun mereka melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah di antara sebab mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul, karena Allah tidak ingin masalah seperti ini berkelanjutan, dan Allah ingin menyelamatkan hamba-hambanya dengan mengutus Nabi dan Rasul ini. Inilah di antara kronologis atau permasalahan yang mendasari mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Rasulullah dilahirkan, karena sudah diutus oleh Allah, ya, sudah terlahir, bahkan beliau pun sudah meninggal, dan pagi hari ini kita memperingati kelahiran beliau dengan tujuan kita ingin mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kehidupan beliau sehari-hari untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ustaz dan ustazah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan ibunda rahimakumullah, ananda anak saleh dan salehah semuanya. Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita ini, sebagaimana tadi Ustaz bacakan di dalam surah At-Taubah ayat 128, mempunyai ciri-ciri yang sangat unik, yang sangat indah. Beliau adalah Rasul yang menginginkan semua kita menjadi orang baik. Nah, jadi kalau ada di antara kita tidak menginginkan menjadi orang baik, sesuatu yang sangat keliru sekali. Kenapa? Karena Rasul kita sendiri menginginkan kita jadi orang baik. Beliau sedih, azizun alaihi ma'anittum. Beliau ini adalah orang yang sangat bersedih kalau beliau mengetahui keadaan kita yang tidak baik. Dan bahkan beliau harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan kita ini orang-orang beriman senantiasa berada di jalan yang benar. Bahkan beliau adalah orang yang sangat lembut, sangat penyayang kepada kita umatnya. Sayangnya Rasul kita kepada kita itu adalah sayang hidup dan matinya beliau. Ketika beliau masih hidup, sayangnya beliau kepada umatnya, beliau tidak rela melihat umatnya itu melakukan kesalahan. Bahkan dalam salah satu hadisnya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini apa maksudnya? Apa maksud hadis ini? Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah karena Rasul kita sangat penyayang. Beliau menginginkan kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Beliau mencintai kita sebagaimana juga beliau mencintai dirinya. Bahkan mencintai kita jauh lebih daripada beliau mencintai dirinya. Beliau mengkhawatirkan kita jauh lebih daripada beliau mengkhawatirkan diri dan keluarganya. Ustaz dan ustazah semua yang bahkan ada Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan bunda yang saya hormati, ananda semua, anak saleh dan salehah. Bayangkan betapa Rasul kita karena cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, beliau menginginkan kita menjadi orang yang baik. Beliau tidak rela, bahkan itu menjadikannya sebagai bukti cinta kita. Kalau kita mendapatkan saudara kita, teman kita, sahabat kita tidak baik, beliau menginginkan kita untuk menegurnya. Karena itu bukti bahwa kita cinta kepada saudara kita, bahwa kita cinta kepada teman kita, cinta kepada sahabat kita. Lalu berikutnya, cintanya beliau ini juga sampai ketika beliau akan mati. Cintanya beliau ketika akan mati terlihat. Kenapa? Karena beliau mengkhawatirkan kita ketika beliau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan detik-detik beliau menjelang ajal, beliau ingat umatnya, beliau ingat kita semuanya, karena beliau cinta, karena beliau sayang kepada kita semuanya. Dan bahkan nanti ketika hari kiamat, cinta ini juga beliau nampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bersujud di padang mahsyar, dan beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud sebelum Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang beliau minta, yaitu hak untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Ustaz dan ustazah semua rahmatullah, ayahanda, ibunda dan ananda yang saya hormati, betapa Rasul kita sangat sayang, sangat cinta kepada kita. Nanti di hadapan Allah Rasul kita bersujud menangis sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, ya Muhammad, irfa, angkat kepalamu, isfa tusaffa, sal tu'ti, engkau berhak memberikan syafaat dan engkau berhak mendapatkan apa yang engkau minta. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau seperti itu, barulah Rasul kita mengangkat kepalanya dari sujud di padang mahsyar, dan kemudian beliau bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak sampai di situ. Ketika sudah umatnya masuk ke dalam surga, dan di sana ada telaga Kausar, telaga khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di telaga Kausar ini banyak sekali gayung-gayung yang ada di sana, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Rasulullah akan berbondong-bondong datang ke sana dan ingin minum dari air telaga Kausar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa
jika kita minum air telaga Kausar itu la yatma'u ba'dahu abada, tidak akan pernah merasakan haus lagi setelah itu. Tapi ada umat Rasulullah yang tidak bisa mendapatkan minum dari air telaga Kausar. Lalu Rasulullah tanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sayangnya, mengapa umatku tidak bisa minum dari air telaga Kausar ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, perbuatan apa yang mereka lakukan setelah engkau tiada. Mereka melakukan perbuatan apa engkau tidak tahu. Inilah yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan minum dari air telaga Kausar itu, karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpang dari agama ini, sehingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan minum dari air telaga Kausar itu. Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus berhati-hati dalam hidup ini ketika kita beramal. Usahakan melakukan amalan yang betul-betul mendapatkan legitimasi, mendapatkan restu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam hadis-hadisnya, yang ada dalam perbuatan dan perkataan beliau sehari-hari, sehingga nanti di akhirat kita berhak untuk mendapatkan minum dari air telaga Kausar itu. Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan ibunda semua, ananda yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan betapa cinta dan sayangnya Rasul kita kepada kita, sampai-sampai kita berada di dalam surga pun beliau menginginkan kita untuk semuanya mendapatkan minum dari air telaga Kausar yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul kecuali beliau. Telaga yang hanya diberikan oleh Allah kepada beliau. Bahkan salah satu bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan jatah masuk surga paling banyak dan paling awal. Kita semua mau masuk surga kan? Saudara-saudara semuanya, ayahanda dan ibunda, ananda dan anak soleh dan solehah, kita semua mau masuk surga kan? Dari 120 baris penduduk surga, 80 barisnya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak tahu berapa satu barisnya itu berapa orang, karena penduduk dunia ini banyak, lebih dari 6 miliar, dan umat Rasulullah SAW adalah umat terbanyak. Allah kasih jatah pun terbanyak, dan bahkan duluan masuk surga. Kita adalah umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat kitalah yang pertama kali masuk surga itu. Ustaz dan Ustazah semua rahimahullah, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah, ananda semua yang saya sayang, betapa luar biasanya kasih sayang Allah, cintanya Rasul kita, sampai pada akhirnya kita dikasih jatah masuk surga paling banyak dan paling awal. Nah, oleh karena itu, pada kebahagiaan ini, karena kita memperingati maulid Nabi kita, kita ingin mentauladani kehidupan beliau. Apa saja yang mesti kita tauladani? Banyak yang harus kita tauladani dari Rasul kita, banyak, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi harus kita tauladani. Contohnya, ketika kita mau tidur, disunnahkan oleh Rasulullah bukan cuma cuci tangan, bukan cuma cuci kaki, bukan cuma cuci mulut, bukan cuma sikat gigi, tapi Rasulullah mensunnahkan kepada kita untuk bersuci.
berwudu sebelum tidur. Lalu kemudian ketika kita sudah berada di tempat tidur kita, kita bersihkan tempat tidur kita agar kotoran-kotoran yang ada, mungkin ada semut dan sebagainya, bisa hilang dari atas tempat tidur kita. Setelah itu kita membaca ayat kursi. Setelah itu kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita, lalu kemudian kita usapkan ke seluruh badan kita. Ini adalah sunnah Rasulullah sebelum tidur. Bahkan Rasulullah sebelum tidur kadang-kadang membaca surah Al-Baqarah. Ustaz, panjang ya surat Al-Baqarah, sebili kami tidur ya. Minimal kita membaca surat Al-Baqarahnya 10 ayat atau 11 ayat saja. Mana saja yang perlu kita amalkan sebelum tidur, bacalah ayat pertama sampai ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 wa ulaika humul muflihun. Kemudian setelah itu ayat kursi ayat 255 sampai ayat 257. Lalu kemudian baca lagi 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadilah, karena kalau kita baca semuanya 286 ayat itu tidak tidur-tidur lagi, atau mungkin ketiduran pas baca surat Al-Baqarah itu. Jadi ustaz dan ustazah semuanya, ini sunnah Rasulullah sebelum tidur. Dan kemudian ketika tidur usahakan miring ke sebelah kanan. Yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita miring ke sebelah kanan? Pertama, untuk kesehatan tentunya, agar lambung kita tidak terjepit. Kalau kita tidur ke sebelah kiri, kemungkinan lambung kita akan terjepit. Maka miringnya kita ke sebelah kanan itu untuk membuat lambung kita menjadi lega. Kemudian juga kita tidur dalam kondisi sudah membaca doa tadi agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal tidak diganggu oleh setan ketika kita tidur. Itu ketika kita tidur, mau tidur sampai kita tidur. Bukan cuma membaca bismikallahumma ahya wa amun atau membaca doa yang sangat singkat, tapi ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita doa dan zikir yang sangat banyak sebelum kita tidur. Lalu kemudian ketika kita tidur dengan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian kita ke kamar mandi, lalu kita berwudu dan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bangun tidur. Lalu kemudian sholat subuh berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, yang pahalanya kalau kita bisa berjamaah sholat subuh sama dengan kita sholat semalaman suntuk atau semalaman penuh. Belum lagi ketika kita melangkah ke masjid, ada beberapa pahala dan ampunan yang Allah siapkan buat kita. Pertama, setiap langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, kemudian 1 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian 1 dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat, khusus ketika kita melakukan sholat subuh berjamaah, Allah akan berikan penerang kepada kita karena kita melakukan jalan kaki di malam hari, di waktu gelap. Nanti di akhirat Allah akan berikan cahaya kepada kita sebagai ganti kita di dunia ini karena sering sholat subuh berjamaah di masjid. Untuk yang bapak-bapak, untuk anak soleh, Ustaz dan Ustazah semua yang saya hormati, ayahanda dan ibunda semua rahimakumullah, ananda yang saya sayangi,
Itu sholat subuh. Bukan cuma sholat subuhnya dapat pahala, 2 rakaat sebelum subuhnya dijanjikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sholat subuhnya. Setelah sholat subuh lagi, karena kita musim lockdown ya, sekolah pun dari rumah, maka manfaatkan waktu-waktu setelah subuh ini untuk tetap berada di masjid. Usahakan sampai matahari terbit dan kemudian kita sholat syuruk atau sholat duha. Itu mendapatkan pahala lagi seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tamatan kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams faka'annahu. Rasulullah mengibaratkan seperti ini. Orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, faka'annahu hajjatan tammatan, seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji sempurna. Pahalanya orang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai matahari terbit dan kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu melakukan sholat duha yang merupakan pembuka pintu rezeki. Lalu kemudian melaksanakan sholat zuhur dan sebagainya. Banyak yang bisa kita contoh dalam kehidupan Rasul kita sehari-hari. Itu dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang terkait dengan manusia. Karena sekarang ananda berada di rumah, manfaatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua sebanyak-banyaknya. Karena Rasul kita mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka waktu sekarang banyak di rumah, manfaatkan untuk bantu orang tua. Kalau yang perempuan, yang anak soleha, banyak-banyak bantu ibundahnya nyuci piring, mengurus pakaian, latihan masak. Kenapa? Karena nanti akan jadi ibu rumah tangga. Maka sekarang mulai berlatih untuk mengurus rumah tangga. Apakah itu membantu ibunda mencuci piring, mengurus pakaian, memasak dan sebagainya. Sehingga apa? Nanti punya ilmu untuk masak, nanti punya ilmu bisa cuci piring, bisa mengurus rumah tangga. Adapun anak saleh bisa membantu orang tuanya, bapaknya, merapikan rumah dan sebagainya, mungkin membersihkan halaman rumah, mungkin juga membantu orang tuanya merapikan rumah yang lainnya. Sehingga anak saleh memanfaatkan waktu banyak di rumah selain juga belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lainnya di tengah-tengah masyarakat ikut peduli dengan saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah mengajarkan man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, berarti dia bukan saudaranya, bukan golongan dari muslim itu. Maka sekarang karena banyak waktu di rumah, banyak waktu di tetangga kita, manfaatkan untuk saling membantu sama yang lainnya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari Rasul kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah sangat peduli dengan tetangga. Bahkan Rasulullah kalau punya makanan, mengajarkan masak makanan yang berkuah. Ini ustazah semua ya, ibunda semua. Rasulullah mengajarkan perbanyak airnya. Jika tabakta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau kamu masak makanan yang berkuah, banyakkan airnya, walaupun dagingnya sedikit, jadilah dapat ngirup kuahnya.
Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, ayahanda dan ibunda semuanya, ananda yang saya cintai, betapa begitu yang kita harus contoh dari kehidupan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali. Maka dengan maulid ini, dengan sedikit yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini membuka wawasan bagi kita untuk bisa mentauladani kehidupan Rasul kita Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dan karena kita ingin nanti hidup bersama Rasulullah di dalam surga, bisa dapat Ustaz? Bisa. Kita bersama para nabi dan rasul Allah di dalam surganya. Dengan seperti apa? Contohlah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nanti insya Allah kita akan bersama Rasul kita Muhammad SAW di dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan yang mencintaiku nanti akan bersamaku di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Semoga kita termasuk di antaranya. Ustaz dan Ustazah semua, ayahanda dan ibunda, ananda yang saya cintai, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah terkait dengan maulid Nabi Muhammad SAW ini bisa kita ambil hikmahnya, dan kita bisa mencontoh akhlak Rasul kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Allah senantiasa jadikan kita orang-orang yang mencintai Rasul kita dan mentauladani beliau dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga nanti kita bisa bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mukarram Ustaz Haji Muhammad Salahuddin RC atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmahnya dan mengambil pelajaran tentang kisah Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, anak soleh, solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berakhirnya tausiah tadi, usai sudah agenda kita tausiah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rangkaian acara yang terakhir adalah untuk menutup agenda kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.